Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Kali ini kita akan belajar PLC Innovance. Kita lihat di dalam wiring diagram. Jadi untuk mengaktifkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Kita lihat yang warna merah tegangan positif 220 volt AC ini dihubungkan dengan pin L. Ini bagian input PLC. Kemudian untuk tegangan negatif yang warna hijau muda ini dihubungkan dengan pin N. Bagian input PLC. Kemudian untuk power input PLC ini membutuhkan tegangan 24 volt DC. Tegangan ini disuplai dari luar. Bisa juga kita menggunakan internal power supply dari PLC Innovance ini sendiri. Tapi di dalam wiring diagram ini saya perlihatkan suplai tegangan dari luar. Jadi saya menggunakan external power supply. Tegangan 24 volt DC. Kita lihat yang warna merah muda. Ini tegangan positif 24 volt DC. Ini dihubungkan dengan pin SS bagian input PLC. Kemudian juga dihubungkan dengan kabel warna coklat dari proximity sensor. Kemudian untuk tegangan negatif 0 volt DC. Yang warna biru muda ini dihubungkan dengan komponen-komponen input PLC seperti tombol start dan tombol stop. Kemudian juga dihubungkan dengan kabel warna biru dari proximity sensor. Ini untuk tegangan negatif. Kemudian kita lihat di sini ada kabel warna kuning. Ini sebetulnya komponen, kalau di komponennya itu aslinya berwarna hitam kabel ini. Ini adalah output dari proximity sensor. Ini dihubungkan dengan pin X00. Ini bagian input PLC. Kemudian kita perhatikan untuk bagian output PLC. Bagian output PLC Innovance ini membutuhkan tegangan 24 volt DC. Ini saya perlihatkan di wiring diagram ini tegangan 24 volt DC saya menggunakan internal power supply. Jadi di sini kita lihat 24 V ini tegangan positif. Ini dihubungkan dengan pin 7 dari input relay. Jadi untuk output PLC ini karena membutuhkan tegangan 24 volt DC, sedangkan untuk motor listrik yang akan digerakkan adalah bertegangan 220 volt AC. Sehingga saya membutuhkan bantuan sebuah relay. Kita lihat. Jadi tegangan positif saya ambil dari internal power supply dihubungkan dengan pin 7 dari input relay. Kemudian untuk output dari PLC saya ambil dari Y05. Ini dihubungkan dengan pin 8 dari input relay. Kemudian pin 6 ini diisi tegangan positif 220 volt AC. Pin 6 dan 4 adalah normally open. Jadi nanti pada saat relay ini aktif, maka pin 6 dan 4 adalah normally close. Kemudian keluaran dari relay pin 4 ini tegangan positif nanti hasilnya. Ini dihubungkan dengan kabel warna biru dari motor listrik. Kemudian sekarang kita lihat di sini untuk kapasitor. Ini warna kabelnya kuning dan biru.
kabel biru dari kapasitor ini dihubungkan dengan kabel warna abu-abu dari motor listrik. Sedangkan kabel warna kuning dari kapasitor ini dihubungkan dengan tegangan negatif. Kemudian dari motor listrik 220 volt AC ini ada kabel berwarna putih. Ini juga dihubungkan dengan tegangan negatif. Tegangan negatif dari supply 220 volt AC. Jadi demikian untuk wiring diagram PLC Innovan ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah output PLC. Jika output PLC ini bertegangan 24 volt DC dan motor listriknya 220 volt AC, maka kita membutuhkan bantuan sebuah relay. Kalau output PLC ini bertegangan 220 volt AC sama dengan motor listrik, maka bisa juga tidak membutuhkan bantuan relay. Tapi lebih aman untuk outputnya kita menggunakan relay. Demikian wiring diagram PLC Innovan dengan rangkaian RPM motor listrik atau RPM digital dengan bantuan proximity sensor. Sekarang kita buat program laddernya menggunakan Autosoft. Klik 2 kali. Di sini kita pilih file, new project. Kita isi project name, counter. Kemudian PLC tipenya sesuaikan dengan PLC yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Di sini kita mulai membuat ladder diagram. Kita masukkan kontak normally open, kita pilih yang ini, diklik. Kita isi di sini. Ini elemennya adalah M. Addressnya 800. Kemudian klik OK. Sekarang kita buat instruksi high speed counter. Jadi caranya tekan huruf C di keyboard. Kemudian di belakangnya kita ketik out. Spasi C 235. Spasi K 99. Kemudian klik OK. Kita tambahkan insert row. Kita buat instruksi timer. Caranya tekan huruf T di keyboard. Kita ketik out T5 spasi K10. Klik OK. Kemudian di sini kita masukkan kontak normally open. Kita pilih yang ini, diklik. Ini addressnya kita ambil dari kontak normally open T5. Kita pilih huruf T di sini. Ini kita ganti angka 5. Klik OK. Kemudian kita buat function move. Caranya tekan huruf D di keyboard. Ketik move. Spasi
C235 spasi D10. Kemudian klik OK. Kita tambahkan insert row. Kita buat instruksi mul perkalian. Tekan huruf M di keyboard. Kita menggunakan demul, double mul untuk 32 bit. Spasi D10 spasi K60 spasi D20. Kemudian klik OK. Ini untuk fungsi perkalian. Jadi untuk demov ini nanti data C235 dipindahkan ke D10. D10 adalah RPS, rotation per second. Kemudian untuk mendapatkan RPM kita menggunakan function mul. Ini instruksinya, demul spasi D10. D10 K60. Jadi D10 nanti nilainya dikalikan 60, nanti hasilnya adalah RPM, bisa kita baca di D20. Kemudian selanjutnya kita buat instruksi reset RST. Tekan huruf R di keyboard, tambah ST spasi C235 untuk mereset counter C235. Kita insert row, kita tambahkan instruksi reset untuk T5 RST spasi T5 untuk mereset counter mereset timer T5. Kemudian di sini kita buat rangkaian on off untuk mengaktifkan motor listriknya. Masukkan kontak normally open. Addressnya X1. Kemudian outputnya kita pilih yang ini. Outputnya Y5. Out Y5. Kita insert row. Di sini kita buat penguncinya kontak normally open. Y5. Kita sambung garisnya. Di sini kita buat untuk tombol stop. Kita masukkan kontak normally close, addressnya X3. Jadi kita membuat ladder diagram sudah selesai. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya sebagai berikut. Kita klik tool, communication setting. Kita sesuaikan COM-nya dengan COM di device manager dari komputer kita. Kalau sudah selesai sesuai, klik OK. Kemudian klik tool, system option. Sudah sesuai semua, tipenya H1U XP. Klik OK. Sekarang kita klik PLC, klik download, klik yes, klik download, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Proses transfer data dari komputer ke PLC.
Klik OK. Kemudian klik monitor. Sekarang akan kita coba tes di PLC-nya. Kita lihat nilai dari D10 dan D20. Kita tekan tombol start X1. Kita lihat D10 24, D20 1440 untuk RPM-nya. Kita tekan tombol stop X3. Kita lihat nilai D10 dan D20 kembali ke angka 0. Kita tekan sekali lagi X1. Kita tekan tombol stop X3. Jadi kita lihat di dalam ladder diagram ini untuk T5 itu nilai settingnya adalah 10. Kalau T5 ini disetting K10 maka akan menghasilkan RPM di D20 ini adalah 1440. Kalau RPM motor itu lebih dari 1440 seperti 1800 atau lebih dari 1800 maka yang kita setting adalah T5. Kalau T5 kita setting 15, kita keluar dari monitor, kita coba T5 saya setting 15. Kita lihat akan menghasilkan putaran berapa. Kita transfer lagi ke PLC. Klik monitor. Kita perhatikan sekarang saya tekan tombol start X1. Kita lihat saat T5 di setting 15 maka D10 nilainya 36, D20 2160. Jadi dengan nilai setting 15 T5 maka akan menghasilkan putaran 2160. Kita tekan tombol stop X3. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.